Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi. Sekarang kita mari sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan lewat menara doa pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita pasti diberkati dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesuh, yang berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tahu suatu waktu kita letih, Tuhan tahu suatu waktu kita lesuh, Tuhan tahu suatu waktu kita berbeban berat. Maka Tuhan mengundang kita yang letih dalam kehidupan ini. Letih mental, letih dalam tubuh. Lebih sakit sih memang letih dalam pikiran, letih dalam mental. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Percayalah, di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan, dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, ada solusi, ada hikmat. Yang penting kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, keluarga-keluarga saya yang ada di YouTube, yang ada di TikTok hari ini, saya sangat rindu ketemu dengan saudara. Saya sangat rindu ketemu, saya rindu berbicara, berdoa. Saya tahu situasi hidup Bapak Ibu sangat berat. Situasi Bapak Ibu sangat berat. Bahasa lainnya, la terkatakan, tidak terucapkan berat hidupmu itu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan bisa merasakan kesesakan yang ada di hatimu. Kesesakan yang situasi yang timbul dalam pernikahan, dalam keluarga, keuangan, pekerjaan, kesehatan. Yang paling sangat menyakitkan kita itu adalah orang-orang dekat kita. Ingat Bapak Ibu. Makanya kalau saudara dekat dengan orang lain, jaga jarak. Jarak sehat. Karena orang yang paling menyakitkan sama kita itu enggak orang jauh. Orang yang dekat-dekat dengan kita. Tapi untuk Tuhan Yesus jangan jaga jarak. Untuk Tuhan Yesus dekatlah. Lebih dekat, lebih dekat. Karena Tuhan Yesus pasti akan memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama datang pada pagi ini di hadirat Tuhan. Mari kita sampaikan kerinduan kita datang pada Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Percayalah, di dalam kelemahan kita ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Saya berdoa setiap saudara yang menyaksikannya, biar mujizat Tuhan, biar kuasa Tuhan menjamah setiap kita. Biarlah kuasa Tuhan menyertai saudara dimanapun saudara berada, Bapak Ibu. Biarlah mujizat Tuhan, kuasa Tuhan sempurna menyertai kita. Dengan iman dan sabar dalam kesesakan, nantikan mujizat Tuhan masih ada. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah
laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tak berubah, dulu dan selama-lamanya. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang membangkitkan orang mati, Allah yang pembuat mujizat dalam kelemahan kami, dalam ketidakberdayaan kami, dalam keputusasaan kami. Ada Tuhan, kekuatan hidup kami. Ada Tuhan penolong kami, ada Tuhan menopang kami, ada Tuhan membangkitkan hidup kami. Terima kasih. Jamalah setiap pemirsa, Bapak Ibu Saudaraku yang menyaksikan tayangan ini. Terjadilah mujizat bagi mereka yang percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi kekuatan baru, yang buntu diberikan hikmat solusi. Kami berdoa, jamalah Tuhan, jamalah setiap keluargaku yang ada di YouTube, di TikTok, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kami. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan.
yang susah dihiburkan. Kami percaya dalam Tuhan Yesus ada kekuatan, dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Terima kasih. Kami mau Tuhan setiap kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tidak berdaya dibangkitkan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan. Kami percaya jalan kami tidak ada, tapi Tuhan punya jalan. Cara kami tidak ada, tapi Tuhan punya cara. Apapun keadaan keluarga-keluargaku yang ada, yang sedang menyaksikan ini, berkati mereka. Beri mereka hikmat, beri mereka kekuatan, beri mereka keyakinan bahwa tak sekalipun Tuhan melupakan kami. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan kami sendirian. Tangan Tuhan menyertai kami. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Amin. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Jangan pernah menyerah, saudara-saudara. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Jangan pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tuliskan caption, ku tak akan pernah menyerah. Tulis caption, ku tak akan pernah menyerah. Engkau yang ada di YouTube, engkau yang ada di TikTok, tulis captionnya, aku tak akan pernah menyerah.
percayalah, kalau engkau tidak menyerah, engkau akan melihat mujizat. Kalau engkau tidak pernah menyerah, engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Tulis caption, aku tak akan pernah menyerah. Pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, saudara. Saudaraku, keluargaku, jangan pernah menyerah. Saya pun pernah di titik terendah, tapi tidak menyerah. Tuhan memberikan engkau kekuatan. Masih ada mujizat. Lakukan bagianmu. Tuhan lakukan bagiannya. Tetap engkau percaya. Percayalah. Kalau engkau tidak menyerah, ada kemenangan. Tulis caption, ku tak akan pernah menyerah. Jangan mau menyerah. Seberat apa pernikahanmu, seberat apa keluargamu, keuanganmu, kesehatanmu, masalah anak-anakmu, hubunganmu, apapun masalahmu, kalau engkau percaya mujizat, Tuhan kita tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi engkau yang menyaksikan tayangan ini. Angkat kedua tanganmu. Kalau engkau lagi fokus di ruang tamu, engkau di kamar atau di kamar rumah sakit, atau engkau di kantor, aku berdoa, kecuali kalau engkau bawa mobil, jangan lepas tangan, jangan ikuti arahan saya. Angkat aja hatimu kalau engkau lagi bawa mobil. Tapi kalau engkau bisa mengangkat tangan, aku berdoa di tempat ini. Tuhan, mereka yang mengangkat tangan, buatlah mereka tidak pernah menyerah. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buatlah mereka tidak pernah menyerah. Beberapa mereka yang angkat tangan sedang mau menyerah. Hamba-Mu bisa merasakan di tempat ini. Dia sedang merasakan putus asa. Dia sedang merasakan menyerah. Dia sedang merasakan jalan buntu. Bahkan mungkin mereka ada di antara mereka yang mau mengakhiri hidup. Mau membunuh diri. Karena mereka putus asa. Mungkin terlintas pikiran lebih baik mati daripada hidup menghadapi masalah ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah Tuhan mengangkat engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kekuatan baru menyertai engkau. Engkau yang sakit, angkat tanganmu. Dalam nama Yesus, terimalah mujizat kesembuhan menyertai engkau. Tuhan mengurapi obat-obatmu. Tuhan mengurapi tenaga medis. Tuhan mengurapi tubuhmu. Sehingga tubuhmu sembuh dalam nama Yesus. Sehat engkau dalam nama Yesus. Berkatakan dengan iman, aku sehat, aku sembuh. Bagi engkau yang sedang menyerah dengan pernikahanmu, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat yang terjadi pertama adalah mujizat di perkawinan di Kana. Air menjadi anggur. Mujizat pertama itu di tempat perkawinan. Setiap pernikahan masih ada mujizat bagi pernikahanmu, bagi pasanganmu untuk engkau bersatu rukun dan keluargamu kembali bersatu dalam Tuhan Yesus. Dengan iman terimalah mujizat pernikahan dan keluargamu dipulihkan.
Hamba-Mu berdoa juga bagi mereka yang sedang menyerah dengan keuangan, menyerah dengan pekerjaan, usaha, karena banyak cicilan, kewajiban yang harus mereka bayar. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukakan berkat, Tuhan beri hikmat untuk bekerja rajin, Tuhan beri hikmat untuk buka usaha baru. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan engkau hikmat untuk membuka usaha baru. Dan engkau rajin dan disiplin mengatur keuangan dan usahamu. Lihat, 2025 ini Tuhan tolong keuanganmu, Tuhan tolong usahamu, Tuhan bangkitkan. Terimalah dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Bagi engkau yang sedang putus asa karena engkau tidak punya keturunan, Tuhan menolong engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi kandunganmu, Tuhan mengurapi kesehatan suami, kesehatan istri, sehingga engkau mendapat keturunan. Dengan iman, percaya Tuhan tolong engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa Tuhan. Setiap mereka yang menyaksikan ini, semuanya diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Senang bertemu saudara pada pagi hari ini dengan sukacita. Bagaimanapun keadaan berat yang saudara alami, ingatlah 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa di situ artinya banyak orang mengalaminya. Engkau tidak sendirian. Dan pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Berarti engkau lebih kuat daripada masalahmu. Saudara harus pahami dan sadari itu. Dan jadikan rema 1 Korintus 10 ayat 13. Aku lebih kuat dari masalahku. Ucapkan dan katakan aku lebih kuat dari masalahku. Sangat penting itu engkau mengucapkan berulang-ulang aku lebih kuat dari masalahku. Karena sering sekali ketika ada masalah ada tipu daya iblis yang berkata kepada kita engkau kalah. Kali ini kau mati, kali ini kau habis hidupmu, kali ini kau hancur. Iblis itu pembunuh, pencuri dan pembinasa. Jadi jangan sampai engkau mau tertipu oleh iblis. Iblis itu satu aja pekerjaannya zaman now, yaitu berdusta. Iblis itu adalah bapak pendusta. Menipu kita supaya kita tidak percaya Tuhan. Supaya kita lupa dengan identitas diri kita. Ingatlah identitasmu anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara menjadi anak Allah berarti saudara menjadikan Yesus adalah Bapa bagi kita. Dia adalah Bapa bagi kita. Bapa bagi kita yang percaya. Saudara, sehingga kita menyebut Bapa. Bapa itu artinya sumber. Abba, Bapa. Dia adalah sumber bagi kita. Sehingga saudara, ketika ada persoalan, saudara tetap kuat. Tema yang saya berikan hari ini adalah kerjakan sekuat tenaga apa yang bisa kau kerjakan. Kerjakan sekuat tenaga apa yang bisa kau kerjakan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ingat Roma 8 ayat 28. Ku tahu sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi apapun sebenarnya situasi yang kau alami. Persoalan-persoalan. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Semua persoalan itu mendatangkan kebaikan bagi saudara. Persoalan mendatangkan kebaikan bagi saudara. Setiap ujian di sekolah yang dilakukan guru, itu mendatangkan kebaikan bagi murid. Supaya murid itu lebih pintar, lebih cerdas, lebih banyak pengetahuannya, lebih banyak skillnya. Sehingga dia akan lebih baik setiap ujian. Saudara, setiap saya mengalami ujian iman dengan 55 tahun usia saya tahun ini. Saya melihat setiap saya ada ujian iman. Memang saat ujian itu kadang sakit, berat, susah. Tetapi kalau kita ikuti tuntunan Tuhan sebagaimana Yosua ayat 1
Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maka engkau akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara, kalau kita ujian iman lewat penderitaan dan kita mau dituntun oleh firman Tuhan, Mazmur 119, firman adalah pelita bagi jalan kaki kita. Maka saya anjurkan saudara, ketika ada persoalan berat, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Karena sering saya menjumpai orang-orang semakin ada persoalan berat, semakin menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh. Tanamkan di hatimu, semakin ada persoalan, semakin dekat kepada Tuhan. Tulis di situ captionnya, semakin ada persoalan, semakin dekat kepada Tuhan. Iya, kalau saudara makin jauh, maka saudara makin lemah. Dan iblis masuk menghancurkan hidupmu. Saya saksi hidup dengan pengalaman penderitaan hidup selama 55 tahun. Saya melihat semakin ada persoalan, kalau aku semakin dekat dengan catatan, aku beriman dan aku dituntun dengan firman Tuhan dan aku sabar menantikannya. Saya melihat setiap ujian iman adalah menjadi momentum kemenangan bagi hidup saya. Kita tidak mau ada penderitaan. Tidak ada yang mau menderita. Tidak ada orang yang mau persoalan. Semua orang pasti ingin hidup yang muda, yang diberkati, sehat-sehat. Suami setia, istri setia, anak-anak baik, keuangan oke. Tetapi Tuhan yang lebih tahu dalam hidup kita. Maka Tuhan berkata, jangan hidup di zona nyaman. Kalau saya lihat ke belakang, apa yang saya pelajari? Kalau apapun masalahku detik ini, besok, bulan depan, saya terlalu beriman bahwa semua masalah yang akan kuhadapi mendatangkan kebaikan bagi saya. Tidak mudah, betul, menderita itu sakit. Kadang kita terduduk, ingat kata Alkitab, orang benar jatuh tidak sampai tergeletak. Pesan saya sama saudara, jangan menyerah. Seperti lagu tadi, ku tak akan pernah menyerah. Sampai kulihat Tuhan bekerja. Jangan pernah menyerah, satu-satunya yang diinginkan iblis, engkau menyerah. Kalau saudara menyerah, bapak ibu menyerah, saya menyerah, itulah titik kekalahan kita. Itulah kemenangan iblis dalam hidup kita. Saya berdoa, jangan pernah menyerah. Lintasan di pikiran kita ini ditaburkan iblis. Kalau begini pernikahanku, aku menyerah. Cerai saja. Kalau begini situasi berat hidupku, lebih bagus aku bunuh diri, mati. Itu yang dimau iblis. Membunuh, membinasakan. Never give up. Never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan dengar kata-kata orang yang menawarkan imanmu. Tuhan bicara kepada Yosua, jangan tawar hati, jangan ciut hatimu. Karena aku menyertai engkau, kata Tuhan. Di 2025 ini, penyertaan Tuhan yang sempurna itu menyertai engkau. Dan perkataan yang sama saya katakan, jangan tawar hatimu, jangan ciut hatimu, jangan menyerah. Penyertaan Tuhan, dia berjanji Ibrani 13 ayat 5. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Dalam kitab Yesaya dikatakan, aku menggendong engkau. Dan aku menuliskan rencana-rencanamu di telapak tangan Tuhan. Tuhan sudah merencanakan yang indah padamu. Rancangan damai sejahtera, rancangan penuh harapan. Maka dikatakan, ku tahu sekarang Allah turut bekerja. Allah turut bekerja itu artinya adalah sinergie dalam bahasa Yunani. Sinergis.
Bahasa yang sering kita dengar. Turut bekerja, kita bekerja, Tuhan bekerja. Itulah Allah turut bekerja. Jadi iman itu harus dua-duanya bekerja. Tuhan bekerja, kita bekerja. Apa bagian Tuhan? Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan pertolongan dengan cara Dia. Tuhan memberikan mujizat. Apa bagian kita? Percaya dan melakukan firman Allah. Maka dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ini yang menjadi pegangan hidup kita pagi hari ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Matius 6 ayat 3-4, jangan khawatir akan hari esok. Hiduplah sehari demi sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi yang sekarang ini aja kita fokus. Hidup dengan sekuat tenaga. Apa yang bisa kau kerjakan saat ini? Jangan memikirkan apa yang tidak bisa kau ubah. Pikirkanlah apa yang bisa kau ubah. Ubahlah apa yang bisa kau ubah. Kita dibatasi Tuhan. Kita tidak bisa mengubah manusia. Kalau pasanganmu berkhianat, menyakitimu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun berkhianat. Saya katakan jangan fokus kepada suamimu yang sudah pergi itu. Bapak-bapak kalau istrinya yang berselingkuh berkhianat, jangan fokus dengan dia. Berulang-ulang Alkitab bilang jangan fokus kepada masalah. Tulis captionnya di bawah. Jangan fokus masalah. Tulis. Karena saya melihat beberapa dari saudara sudah mau menyerah. Sudah merasa tidak berdaya. Tulis caption. Jangan fokus masalah. Saya yakin saudara yang menyerah itu adalah saudara yang fokus kepada masalah. Otak kita ini kan selalu berperang. The battle in your mind. Peperangan ada di otak kita. Otak kita ini sering mau terus memikirkan masalah. Akibatnya tidak tidur dan akibatnya sakit. Semalam telepon saya seorang ibu. Yang suaminya melakukan penipuan tanda tangan dan kemudian berakibat pinjaman yang tanpa diketahui dan ibu itu sakit. Dan saya ditelepon, apa yang mau saya lakukan Pak Pendeta? Saya hanya berkata, ibu datang kepada Tuhan. Jangan menyerah. Karena ada suami yang memang belum bertobat. Atau suami yang mengalami terganggu jiwanya sehingga sering menyakiti istrinya. Dan tidak lama lagi ibu itu berkata, saya dalam keadaan sakit Pak Pendeta. Saya akhirnya bilang, Bu, alihkan pikiran. Alihkan pikiran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengarkan khotbah ini. Ketika engkau sedang fokus kepada masalah, masalahmu tambah besar. Saudara pernah ingat SMP, ketika kita membuat kaca pembesar di sebuah kertas di bawah, pas terik matahari jam 12 ke jam 1, puncak panas matahari, maka kaca pembesar mengeluarkan energi dan membakar kertas itu. Setiap orang yang fokus kepada masalah, masalahmu akan terbakar, masalahmu akan membesar. Saya pernah di situ Bapak Ibu. Ketika aku fokus ke masalah, aku lemah, aku down. Lihat Petrus ketika fokus ke ombak, fokus kepada gelombang air, fokus kepada badai angin, dia tenggelam. Tapi ketika dia fokus ke Tuhan Yesus, dia berjalan di atas air. Oleh karena itu, ibu bapak yang saya kasihi, jangan pernah fokus ke masalah. Paling tidak kita tahu dulu masalahnya. Kita sudah tahu duduk masalah.
Kita tahu cerita masalah, akar masalah. Dan serahkan kepada Tuhan. Serahkan. Bilang kepada Tuhan, Tuhan ini yang kuhadapi. Aku tidak tahu solusinya. Aku buntu, aku bingung apa yang harus kulakukan. Tuhan tolong aku. Maka Tuhan akan bicara di hatimu. Selangkah demi selangkah. Dia akan berkata-kata kepadamu. Ini yang kau lakukan. Ini yang kau lakukan. Ini yang kau lakukan. Perkataan Tuhan itu. Perkataan Tuhan itu akan menuntun engkau. Lewat firman yang kau baca. Firman itulah fokuskan. Jadi fokus kepada firman. Tulis captionnya, fokus kepada firman. Fokus kepada firman, bukan kepada masalah. Sehingga ketika ibu baca firman, renungan Alkitab, dengar khotbah YouTube Suheri Gultom. Saudara saksikan kutub YouTube Suheri Gultom. Ada setiap jam 5 pagi ada tayangan yang diberikan berkat saat teduh, menara doa pagi jam 5 pagi. Saksikan. Saudara bisa memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Di situ ada janji-janji Tuhan. Di situ ada pengharapan, ada firman Allah. Saksikan YouTube Suheri Gultom. Setiap jam 5 pagi, saudara diberkati dengan menara doa pagi. Percaya saya katakan, Tuhan akan bekerja ketika engkau fokus kepada Tuhan. Ketika engkau memberikan arahmu kepada Tuhan, Tuhan punya cara. Ayat ini berkata, kerjakan dengan sekuat tenaga apa yang di tanganmu. Kalau suamimu sudah pergi, Tuhan tolong ibu-ibu menjadi ibu-ibu bijak. Tangannya terampil, bisa jualan melalui online. Atau jualan di kios, di kedai. Saudara bisa melakukan sesuatu. Jangan berpikir dari mana lagi uangku sekolahkan anak. Mengharapkan suami yang tidak jelas. Mengharapkan suami yang sudah terganggu jiwanya karena selingkuhannya. Mengharapkan suami yang melupakan keluarganya. No. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan jangan mengharapkan manusia. Yeremia 17 ayat 7 harapkanlah Tuhan. Berharap kepada Tuhan itu yang penting. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah berharap kepada manusia. Itu yang kutanamkan di hatiku. Tidak mau berharap kepada manusia. Saya mau hanya berharap kepada Tuhan. Ibu bapak, apa yang di tanganmu? Kerjakan sekuat tenaga. Pak, keadaan ekonomi kami sulit. Pertanyaanku, apakah yang di tanganmu sudah kau kerjakan sekuat tenaga? Berdoa, cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Yang kedua, bekerja sekuat tenaga. Tidak ada lagi alasan hidup di Indonesia ini kita tidak makan. Tidak bisa beli beras. Asal mau aja cuci piring di rumah orang lain atau di restoran. Pasti kita bisa beli beras. Pasti kita bisa menyekolahkan anak. Mau aja kita menjadi banting tulang bekerja. Di pasar kita berjualan. Apapun yang bisa dijual. Semangat. Selagi saudara mau mengerjakan sekuat tenaga dan mengandalkan Tuhan, Tuhan berkati saudara. Jangan mengeluh. Selalu saya tanamkan dalam mulut saya, jangan mengeluh satu kata pun. Karena mengeluh itu mengundang roh kematian. 1 Korintus 10 ayat 10 itu jelas. Israel mengeluh, mereka dibinasakan Tuhan dan mati di padang gurun. Jangan mengeluh. Apapun masalahmu, jangan mengeluh, jangan menuntut, jangan menyalahkan. Katakan, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang mengasihi aku. Itu Filipi 4 ayat 13. Kita cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan Yesus. Katakan ini semua mendatangkan kebaikan. Katakan aku bangkit, aku bisa. Walaupun terseok-seok, walaupun merangkak. Tuhan tidak biarkan anak Tuhan menderita selamanya. Tuhan tidak biarkan selamanya kau meratap tangis. Kitab ratapan katakan ratapanku berubah jadi
tari-tarian. Tidak selamanya engkau merangkak, tidak selamanya kau menderita, tidak selamanya kau susah. Tapi kasih Tuhan selamanya bagimu. Pesanku sama saudara, bangkit. Dan bangkitkan yang di sebelahmu juga. Bangkitkan anak-anakmu kalau suamimu yang pergi. Katakan kita bangkit. Tuhan pasti bela anak-anaknya. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau pikirkan, akan diberikan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Apa yang di tanganmu sekarang? Mungkin duit 100 ribu, gunakan untuk jualan. 1 juta, gunakan untuk jualan. 10 juta, gunakan untuk jualan. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kebahagiaan itu ibu, bapak. Kebahagiaan itu bapak ibu bukan karena harta. Kebahagiaan bukan karena uang dan jabatan. 55 tahun saya hidup, saya sudah menjumpai pejabat stres. Banyak pejabat stres. Banyak orang yang berpangkat stres. Banyak orang kaya stres. Banyak orang kaya bunuh diri. Banyak orang kaya gangguan jiwa. Itu membuktikan bahwa uang, harta, jabatan tidak sumber kebahagiaan. Kebahagiaan itu dari Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sukacita saya dalam Tuhan, bukan dalam istri saya. Kalau istriku lari, aku bisa stres. Sukacitaku dalam Tuhan, bukan dari anak-anakku. Kalau anak-anakku melawan, aku stres. Sehingga saya membuat sukacitaku hanya dari Tuhan. Maka sukacita orang yang dari Tuhan akan abadi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa, saudara, apa yang di tanganmu kerjakan sekuat tenaga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini diberkati Tuhan. Diberkati usahamu, diberkati apa yang kau kerjakan, diberkati keluargamu, diberkati pernikahanmu. Dalam Tuhan Yesus, yang sakit, terimalah dengan iman, mujizat kesembuhan. Urapan Tuhan mengurapi engkau. Dengan iman engkau selalu berkata, aku sembuh, aku sehat. Terus berulang-ulang katakan, aku sehat, aku sembuh, aku bekerja. Terus imani, bayangkan, perkatakan, imajinasikan. Maka tidak lama lagi kau akan sehat. Kuasa Tuhan bekerja lewat imanmu. Mujizat bekerja lewat iman orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau. Berkati semua yang menyaksikan tayangan ini, baik keluarga-keluarga mereka yang lagi persoalan rumah tangga, Tuhan tolong. Beri mereka hikmat. Langkah-langkah apa yang mereka lakukan menata ulang pernikahan mereka. Langkah-langkah apa yang mereka lakukan untuk membangun usaha dan untuk mereka hidup lebih sehat lagi. Step by step Tuhan menuntun saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.